Saifuddin Anwar. Saya dibesarkan di suatu kota yang dianggap sebagai serambi Roma di Pulau Flores, tepatnya di Larantuka. Saat ini saya berada. Saya dilahirkan pada tahun 1967, tanggal 13 Januari. Sejak kecil saya diasuh oleh nenek dari orang tua dari mama saya. Mama saya itu bernama Filomena da Silva, jadi ada embel-embel Portugalnya. Sementara bapak saya dari keturunan Kesultanan Ternate yang dulu diutus ke wilayah Solor untuk turut mengusir penjajah Portugis. Kemudian mereka menetap di sana dan melahirkan keturunan termasuk kami. Ini ke Surabaya dan saya tinggal sejak kecil bersama nenek diasuh. Dan di saat itulah dalam keadaan kebingungan mereka, daripada si anak kecil ini tidak punya agama, maka saya dibaptis. Jadi menerima sakramen permandian dan nama saya mengikuti nama kakek, ya bapak dari ibu saya, yaitu Markus. Jadi kecil saya namanya Markus. Sejak itu saya bersekolah di SDK, Sekolah Dasar Katolik. Kemudian ya betul-betul keluarga itu keluarga religius. Jadi kita hari-hari baca kitab, malam kita sembahyang kontas. Kemudian kadang pagi masih subuh juga kita udah ke gereja, ya seminggu mungkin 2 kali. Begitulah seterusnya sampai saya beranjak menjadi anak-anak yang menuju ke remaja. Saya juga mendapatkan 11 sakramen suci berupa Ekaristi, atau istilah di sini sambut baru. Kemudian juga terus saya mendapatkan sakramen penguatan, sakramen pengampunan dosa dan seterusnya. Jadi selama kecil itu saya selalu aktif di gereja, menjadi penyanyi gereja. Ya lumayan karena kebetulan saya juga juara pop singer, jadi sering turut partisipasi juga dalam kegiatan nyanyi-nyanyian di gereja. Nah, di tahun 1989 terjadi bencana alam di kota Larantuka, yaitu banjir bandang yang melululantahkan kota Larantuka. Ada 10 jalur di depan gunung, 5 di depan gunung dan 5 di belakang jalur. Pada waktu itu menelan korban ya hampir 2000 jiwa. Nah, saya salah satu korban bencana alam. Kemudian kebetulan ayah saya ke kota mengantarkan hasil kopra pada saat itu, menemui kami di sini dan saya dibawa pulang ke kampung. Dan seterusnya di sana selama masa pengungsian saya berada di rumah bapak kandung saya. Yang sebelumnya jarang bapak kandung berkunjung ke Larantuka karena ya mungkin persoalan internal tadi. Nah, di situ saya mulai mengenal Islam, padahal sebelumnya saya sama sekali tidak pernah mengenal Islam. Di saat itu saya berumur sekitar 12 tahun. Tapi saya yang kecil itu sudah cukup kritis. Memang ketika kita berada di keluarga Nasrani, kita cukup ya dari segi peradaban memang Larantuka ini sudah lebih maju. Apalagi anak-anak dari kakek saya termasuk orang-orang berhasil di bidang pendidikan. Ya salah satunya pada waktu itu menjadi dokter, juga akhirnya menjadi gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namanya Bapak Henrikus Fernandes. Tentu keluarga yang religius dan berpendidikan ini sangat berpengaruh pada perkembangan psikologi maupun perkembangan kemampuan saya. Sehingga saya juga sudah mulai kritis. Yang ketika saya berada di Adonara itu, lama-kelamaan saya mulai tertarik dengan ajaran Islam ini. Hal-hal kecil yang membuat saya tertarik pada waktu itu, yaitu ucapan Assalamualaikum yang sebelumnya saya tidak pernah dengar. Begitu juga ucapan Bismillah, manakala seseorang akan melakukan suatu pekerjaan, dia selalu mengucapkan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ini hal-hal kecil yang menarik saya pada waktu itu. Kemudian akhirnya saya mulai diajak sholat di masjid. Di saat itu saya sudah merasakan ada perbedaan. Kita sholat di masjid, ibadahnya
tidak dipandang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah, semuanya duduk di bawah, bersimpu di lantai. Kemudian kita harus bersujud. Di situ saya kecil secara fitrah itu menyadari betul ada sesuatu yang luar biasa di dalam tata cara peribadatan di Islam, dalam Islam. Akhirnya saya sekolah SMP, saya sendiri berusaha untuk bisa belajar mengaji. Ada berapapun uang yang di tangan saya sendiri membeli, dulu namanya Alep-Alep, sekarang Ikro, dulu tuh Alep Baghdadi. Saya beli itu, saya jual permen, untungnya saya beli Alep. Kemudian dari saya beli Alep itu saya mencari guru sendiri, dan saya minta guru itu mengajarkan saya itu mengaji. Akhirnya ketika saya datang mengaji, semua juga pada berdatangan, ramai sudah pengajian dia. Padahal sebelumnya dia tidak mengaji lagi. Akhirnya saya bisa baca Quran. Kemudian setelah tamat SMP, saya bilang sama bapak, sebaiknya saya ke pesantren. Karena dengan ke pesantren itu mungkin saya lebih paham tentang Islam. Jangan sampai nanti kalau saya hanya memahami Islam separuh-separuh, sementara keluarga saya dari mama di Larantuka ini kan orang-orang intelektual, orang-orang punya kemampuan tinggi, tentu saya akan dilecehkan. Nah, demikian, sehingga akhirnya saya bersekolah di pesantren Ngeruki di Al Mukmin Solo. Di sana saya menyelesaikan pendidikannya di Mualimin. Kemudian untuk mempertajam pengetahuan saya, tapi pada waktu itu saya mengambil kuliah di jurusan umum. Jadi saya ambil di ekonomi manajemen di Jakarta, di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Kemudian selesai dari situ ya saya kembali berdakwah di daerah saya. Jadi sekilas pintas seperti itu, tapi bagi saya Islam tanpa belajar maka sia-sia.